Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video 2. Kali ini kita belajar gimana mengkonfigurasi snapping toolnya. Pertama, saya coba tarik dulu snapping toolnya ini ya. Jadi snapping toolnya ada sebanyak ini, tools ya, kelompok toolsnya. Akan saya coba zoom dulu sebentar sini ya. Ini zoom. Jadi ini adalah toolsnya ya. Di sini ada sebuah tool yang namanya enable snapping. Gambarnya seperti magnet, memang cara kerjanya nanti memang mirip dengan magnet ya. Jadi kalau mau mengaktifkan snapping tinggal di on atau off kan saja dari si toolbar ini. Nah, ini kondisinya disable dan ini adalah kondisinya enable. Oke. Kita akan enable kan. Kemudian di toolbar berikutnya di sini ada konfigurasi yang lain lagi, yaitu di sini apakah kita akan snapping pada semua layer. Jadi apakah semua layer akan mengalami aktivitas snapping ya, kita aktifkan, atau hanya pada active layer saja. Jadi layer-layer yang aktif gitu ya. Dan sedangkan di sini ada konfigurasi yang lebih advance. Jadi kalau kita klik advanced configuration ini, maka akan tampak berbeda lagi toolbarnya ya, seperti ini tampilannya. Dan di sini tambahannya adalah tanda mata, gambar mata visible ya. Kalau kita visible kan atau kita klik, di sini ada setting snapping untuk yang advance. Oke, tapi saya lebih rekomendasikan menggunakan yang open snapping option ini, karena akan ditampilkan sebuah pop up lagi ya, tampilan seperti ini. Nah, lihat ada dua sekarang. Di sini ada toolbarnya dan di sini adalah snapping settingnya, dan ini adalah konfigurasi advance-nya juga ada di sini. Jadi lebih clear ya, lebih wide gitu tampilan, untuk karena ditampilkan dalam satu buah box sendiri. Oke, kita off kan. Sini saya close. Kemudian di sini saya kembalikan ke layers. Oke. Kemudian di sini adalah setting untuk kita mengatur unit type-nya. Jadi kita mau menggunakan toleransinya itu di berapa ya. Nah, karena tolong diperhatikan di project QGIS-nya ini Anda menggunakan di sini kalau kita cek project properties-nya untuk CRS-nya pakai yang mana? Pakai UTM atau yang WGS 84. Kalau pakai UTM ya, saat ini saya pakai yang WGS 84 ya. Di sini saya pakai yang EPSG 4326 ya, yang ini EPSG 326. Kalau kita pakai CRS yang EPSG 4326, yang tersedia hanya dua satuan toleransi, yaitu ada pixel dan degree. Karena memang dari CRS 432 EPSG 4326 itu satuan unitnya adalah degree ya. Atau jika rekan-rekan menggunakan CRS-nya adalah UTM ya. Nah, misalkan saya pilihkan 49S, misalkan ya, saya rubah gini, maka di sini akan berubah menjadi pixel dan meter pilihannya. Seperti ini. Ya, pilihan menjadi meter. Jadi sesuaikan dengan kebutuhannya, namun yang bisa kita gunakan secara universal, atau artinya kita bisa gunakan di EPSG 4326 atau di UTM ya, kita bisa gunakan yang pixel. Jadi jarak antara snappingnya itu berapa pixel ya. Di sini coba saya setting 50. Oh ya, di sini ada yang saya terlewat. Di sini ada snappingnya. Kita akan snap dengan yang mana? Di vertex, segment, area, centroid, atau middle of segment. Saya akan jelaskan vertex apa, segmen apa ya. Di sini yang lebih penting di sini. Jadi kalau rekan-rekan bekerja dengan sebuah garis ya, misalkan seperti ini, saya akan buatkan dulu. Oke. Garis seperti ini ya, contoh ya, garis seperti ini saya akan buatkan sebentar. Saya akan buatkan, nah ini garis ini ya. Di sini kalau kita gunakan vertex saja ya,
Ini seperti ini. Jadi yang aktif adalah vertex saja. Bisa kita lihat di sini ya. Vertex saja yang aktif. Artinya snapping yang terjadi itu hanya akan berlangsung di vertex. Vertex itu adalah di node-nya. Jadi garis ini adalah sebuah garis dibentuk oleh beberapa node di sini. Nah, dalam teorinya snapping, node-nya ini dikenal dengan nama dikenal sebagai vertex ya. Sedangkan dari badan dari yang menghubungkan antara poin dengan poin ini, atau menghubungkan segmen dengan segmen ini, itu dikenal menghubungkan vertex dengan vertex ini ya, itu dikenal dengan nama segmen ya. Kalau saya aktifkan juga segmennya dan vertex saya matikan ya seperti ini, maka snapping yang terjadi itu hanya berlangsung di segmennya saja, tidak di vertexnya. Oke. Nah, kalau saya aktifkan keduanya, maka akan berlangsung di vertex segmen, dan vertex segmen. Ya, bisa kita lihat di sini. Kalau kita di sini lihat pada jarak 50 pixel akan ada sebuah snap yang terjadi, dimana bila kita baru dekat segini saja sudah langsung istilah menempel ya. Nah, gitu. Namun lihat di sini ada gambar pink ya. Di sini ada yang bentuk kotak. Kemudian kalau saya arahkan di sini ada berubah lagi, dia bentuknya menjadi jam gelas ya, atau jam pasir. Jadi kalau dia bentuknya adalah kotak seperti ini, artinya dia bersentuhan dengan vertexnya. Sedangkan kalau dia berubah jadi jam pasir seperti ini, itu artinya dia bersentuhan dengan segmennya. Nah, seperti ini ya, berubah-ubah seperti itu. Sehingga kalau kita mau mulai digitasinya lagi, tinggal klik sini. Nah, itu langsung snap ya, dengan vertex yang di garis PVC 300 mm itu. Oke, kita lanjutkan penjelasannya. Ini saya matikan dulu dan ini saya discharge. Oke, jadi ini besaran dari toleransi yang diinginkan. Kemudian di sini ada lagi yang namanya enable topological. Ini akan membantu rekan-rekan agar snapnya terjadi dengan lebih baik pada batas-batas yang umum. Ini digunakan akan sangat membantu jika rekan-rekan bekerja dengan 2 atau lebih layer ya untuk dilakukan snapping. Tetapi dengan syarat kedua layer tersebut dalam kondisi editing dan tidak di hide atau tidak di hide. Di hide itu seperti ini maksudnya. Nah, ini dalam kondisi hide kalau harus diaktifkan seperti ini. Gitu. Kemudian dalam harus kondisi terdigitasi gitu. Walaupun layer tersebut bukanlah layer yang aktif. Gitu. Oke, selanjutnya di sini ada with overlap ya. Nah, di sini ada banyak pilihan. Di sini karena apa? Kita lihat di sini ada gambar segitiganya. Di sini ada beberapa pilihan allow overlap. Jadi kalau ada 2 layer bertimpangan, apakah diperbolehkan itu akan terjadi overlap apa enggak? Diperbolehkan atau tidak? Di sini sebutnya allow overlap. Tetapi kalau dia ditentukan avoid overlap on active layer, ini bisa kita aktifkan, sehingga kalau terjadi overlap di 2 buah layer, biasanya terjadi di polygon, dia akan terpotong biasanya atau terklip. Nah, atau bisa mengikuti dari konfigurasi yang dilakukan di advanced configuration seperti itu. Oke. Dan selanjutnya di sini adalah enable snapping on intersection. Jadi apakah snappingnya nanti akan diperbolehkan berlangsung juga jika ada feature yang berinterseksi ya, itu intersection. Dan ini berikutnya adalah enable tracing. Nah, ini saya akan menyediakan satu video sendiri untuk
mendemokan bagaimana cara kerja enable tracing. Kemudian di sini juga ada jika if self snapping is enabled, snapping will also take the current state of the digitize. Jadi ini jika diaktifkan, snapping akan terjadi pada diperbolehkan untuk snapping pada layer yang aktif itu dirinya sendiri gitu. Oke, mungkin penjelasan ini tidak akan cukup memuaskan jika kita tidak melihat langsung bagaimana cara kerjanya atau demonya ya, dan saya akan demokan satu persatu dari setiap opsi ini di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa ikuti terus video-video yang akan saya sajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.